Al-Ghafar, sesungguhnya Ia Maha Pengampun. Nah, apa hubungannya dengan masalah tadi kok disuruh istighfar? Lanjutan dari ayat tersebut, yursilis samaa 'alaikum midrara. Yursil bakal nurunno. Makna asli itu artinya dari kata rosalah, yaitu ngutus, akan tetapi maknanya menurunkan. Menurunkan siapa Allah as-samaa ing langit alaikum ing atase sira kabeh midrara ing udan sing lebat. Ternyata dengan sebab istighfar Allah Subhanahu wa taala itu menurunkan hujan yang sangat lebat bagi tempat-tempat yang terkena paceklik. Gitu. Ini jangan disalahartikan. Wah, berarti kalau misalkan kepengen menggagalkan satu acara, kemudian banyak istighfar supaya diturunkan hujan yang lebat. Oh, bukan begitu. Ini adalah minta solusi oleh Allah Subhanahu wa taala. Minta solusi kepada Allah akibat kenapa ceklik enggak ada air. Banyakin istighfar. Pengalaman kalau di pesantren dulu ketika di sarang, Pak, sarang itu terkenal kalau kemarau itu kepanjangan. Saking panjangnya, nggak tahu kalau sekarang. Kalau dulu zaman saya pesantren dengan Kiai Pandi, dengan Ustaz Khairuddin, dengan Ustaz Iib, itu sampai pernah nggak mandi seminggu, karena nggak ada air. Ada air itu kalau malam, ya. Kalau mandi itu pakai sumur, kemudian pakai timba kerek. Kemudian ketika pas waktu sudah sampai ke bawah, diangkat, berat Pak, tapi isinya lemah, isinya tanah, airnya cuma segini, tanahnya segini. Itu pengalaman di pesantren. Makanya di pesantren itu ketika di sarang kita mondok, itu bukan hanya istighfar kita baca, akan tetapi sholat istisqa, sholat jaluk hujan, sholat minta hujan. Kalau di Bekasi Pak, wah Bekasi banyak air Pak. Kalau di kampung itu satu sumur buat 10 rumah, 15 rumah, ya. Kalau di kampung itu kadang satu sumur buat sekampung. Tapi kalau di sini setiap rumah ngebor sendiri. Alhamdulillah. Dan subhanallah, banyune akeh. Gak ada yang kekurangan air. Paling-paling kadang-kadang baunya yang agak beda, gitu ya. Masya Allah. Tuh. Sebab istighfar Allah menurunkan hujan yang lebat. Wa yumdidukum bi amwali wa banina wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Wa yumdid lan ngakehno sapa Gusti Allah, sapa Allah kum ing sira kabeh bi amwalin kelawan harta bondo, wa banina lan anak tuh. Sebab istighfar Allah Subhanahu wa taala akan memberikan anak. Allah akan membuka rezeki. Makanya kalau misalkan kita itu dihimpit dengan ekonomi, pelik masalah kita. Ekonomi ya Allah, ujian kita banyak Pak. Padahal kita kan sering mendengar guru-guru kita, atau mungkin dalam waktu ketika kita menikah dulu ya Pak. Kemudian ustadznya mengatakan begini, iyakunu fuqara yughnihimullah. Andaikan kamu fakir ketika engkau menikah, Allah akan mengkayakan. Akan tetapi dalam kenyataannya, kita ketika menikah punya anak, masalah ekonomi orang barbar. Laras nama benar, ya. Dulu ketika kita itu sebelum menikah nggak punya cicilan. Setelah menikah dua anak, gak ada cicilan yang berbanyak. Kita, Masya Allah, kebutuhan
Ini artinya apa? Apakah kita itu kontra dengan apa yang disampaikan oleh Allah dalam Al-Quran itu? Tidak. Artinya Allah itu nyugih. No, Allah itu mengkayakan diri kita. Bukan soal harta saja, tapi pikiran kita, hati kita juga dengan harta kita. Karena kalau misalkan kita berpikir sebelum menikah mungkin kita tidak punya apa-apa, akan tetapi setelah menikah kita punya apa-apa. Dulu sebelum nikah kita punya motor, motornya juga motor perjuangan. Tapi setelah nikah punya motor 3. Gak usah bahasanya cicilan Ustaz, itu urusan lain. Tapi dalam kenyataannya banyak punya motor 2, punya motor 3. Yang ini gak usah dijual. Kenapa? Motor perjuangan. Bahasanya begitu ya. Kadang-kadang juga punya mobil. Alhamdulillah. Banyakin istighfar menyebabkan Allah Subhanahu wa taala memberikan amanah kepada kita. Makanya seumpama kita belum dikaruniai keturunan oleh Allah, atau mungkin saudara kita belum dikaruniai keturunan oleh Allah, sarankan banyakin istighfar. Emang saya banyak dosa, bukan masalah hanya dosa saja, akan tetapi dengan istighfar insya Allah Allah akan memberikan karunia yang berupa anak menurut ya. Wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara, dan mengadakan kebun-kebun untukmu dan mengadakan sungai-sungai untukmu. Dengan bahasa inilah Allah Subhanahu wa taala itu memberikan rezeki yang begitu hebat. Makanya istighfar itu bukan hanya Allah mengampuni daripada segala dosa-dosa kita. Kita sering mendengar wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannah. Surah Ali Imran. Ini setiap masjid, setiap majelis taklim, hampir semuanya itu sudah sering saya bacakan terhadap majelis-majelis, termasuk di sini. Sering saya baca ayat itu. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannah. Wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Bersegeralah kalian minta ampun kepada Rabb kalian. Minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Supaya apa? Supaya kita mendapatkan ampunan, supaya kita mendapatkan surga. Tuh, lebih dari itu, mengentaskan kemiskinan, diberikan keturunan yang soleh dan soleha, mengentaskan dari paceklik, mendapatkan solusi daripada kebun-kebun yang mati. Tapi lebih dari itu, mendapatkan ampunan dan mendapatkan surga ya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang paling penting. Katanya kalau misalkan kita meminta surga, itu bukan sesuatu yang ikhlas. Ikhlas. Kata siapa nggak ikhlas? Bahkan pembahas ulama mengatakan kalau kepengen ketemu Gusti Allah itu ning surga. Di surga. Ya. Ketemu Kanjeng Nabi di dalam surga. Makanya kalau saya mengamati, saya membaca sejarah, kenapa Kanjeng Nabi itu mendapatkan derajat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan tempat sing paling tinggi, sing paling parah yang Gusti Allah. Iki aneh. Mendapatkan derajat paling tinggi di sisi Allah, mendapatkan tempat sing paling dekat dengan Allah. Bahkan kita pernah mendengar apa yang disampaikan oleh guru-guru kita ketika Nabi Adam ditiupkan roh, beliau itu membaca di tiang-tiang arsy Allah, kemudian Muhammad Rasulullah di sampingnya pas. Yang pertama, karena Nabi itu selalu merasa ingin dekat dengan Allah, taqarrub ila Allah Subhanahu wa taala. Kalau bahasa kita sering berinteraksi dengan Allah. Makanya saya kalau membaca keterangan di dalam hadis atau keterangan para ulama, qiyamul lail bagi Kanjeng Nabi itu bukan sesuatu yang sunnah. Kalau bagi kita kan sunnah, Pak. Sholat tahajud sunnah apa wajib?
Baca Quran sunnah apa wajib? Sunnah, nggak wajib, ya. Kalau wajib, berarti kan kita dosa terus, betul apa betul? Iya. Kecuali kalau kita sholat, baca Fatihah wajib. Kalau nggak baca Fatihah, nggak sah. Begitu. Tapi bagi Kanjeng Nabi itu adalah sesuatu yang wajib. Ya. Bagi Kanjeng Nabi itu sholat witir wajib, Pak. Kita pernah sholat witir? Pernah. Pas waktu Ramadan. Di luar Ramadan, mungkin ada yang pernah, mungkin ada yang tidak. Mungkin ada yang pernah, banyak yang tidak. Termasuk yang ngomong. Saya akui, Pak. Ya. Masya Allah. Padahal cuma serakaat tok. Loh, sholat kok 1 rakaat? Boleh, sholat witir itu 1 rakaat. Kata siapa nggak boleh? Nabi pernah melakukan. Tapi bagusnya 3 rakaat. Makanya ketika kita sholat witir selesai melaksanakan sholat taraweh 3 rakaat. Ada yang 2 1, ada langsung 3. Bagusan mana? Dua-duanya bagus. Yang nggak bagus mencela. Wah, saya nggak mengatakan nggak melakukan, tetap bagus karena sunnah. Yang tidak bagus adalah orang yang enggak melaksanakan malah saya geger. Itu. Qiyamul lail bagi Kanjeng Nabi wajib, Pak. Tapi bagi kita sunnah. Qiyamul lail, ya, fatahajjat bihi nafilatan lak. Salat tahajud, baca Quran. Makanya Kanjeng Nabi itu ketika diintimidasi, ketika disingkirkan oleh orang Quraisy, dicaci maki setiap hari, difitnah, sing paling berat itu difitnah. Kalau dicaci maki itu kadang-kadang nggak begitu berat, bahkan mungkin dilukai itu nggak begitu berat. Tapi kalau sudah difitnah, itu yang paling berat. Bapak pilih mana? Dijotos atau difitnah? Kadang-kadang kita mikir begini, saya milih langsung dijotos gak apa-apa daripada difitnah, karena urusannya panjang. Tapi kalau dijotos sekali selesai, sakitnya sudah hilang. Tapi kalau fitnah itu panjang, apalagi ada fitnah yang kita tidak ketahui, kemudian kita merasa bahwasannya orang lain memandang saya kok begini ya, kok kenapa ya, kan repot ya Pak. Mending langsung apa sih yang terjadi daripada kita nggak tahu, padahal kita nggak melakukan, tapi kita difitnah. Kanjeng Nabi semuanya sudah. Cobaannya paling berat itu Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Tapi Kanjeng Nabi nggak gentar menghadapi mereka. Kenapa? Karena selalu berinteraksi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kalau kita supaya kehidupan kita nggak kemerungsung, apa maksudnya bahasa Indonesia kemerungsung? Galau, apa namanya? Sedih, gampang apa namanya ya? Ngeluh ya, sedikit-sedikit cerita tentang kehidupan kita. Maka ayo dekatkan diri kita dengan Allah ya. Bil khusus kita itu ayo laksanakan sholat malam, baca Quran, interaksi dengan Allah, curhat sama Allah. Jangan kok sering-sering curhat sama orang lain. Pengen dapat solusi dari orang lain, malah masalah kita dieber-eber. Saya kadang-kadang bilang Pak bahasa Indonesia itu supaya ngomong lah. Malah diceritakan ke orang lain gitu, diceritakan ke orang lain. Kita pengen dapat solusi, kemudian kita mengatakan jangan cerita ke orang lain ya, ini cuma rahasia. Ternyata itu orang yang kita ceritain malah cerita sama suaminya. Itu tadi aku curhatin, jangan ngomong ya. Suaminya ngomong sama temannya, Besti, waktu ronda kita jangan ngomong ya. Cerita lagi jangan ngomong ya. Itu jangan ngomong udah nyampe berapa orang, ya toh? Ini kenyataannya. Tapi ketika kita curhat sama Allah, pasti akan ditutupi
ditutupi oleh Allah, bahkan diberikan solusi oleh Allah Subhanahu wa taala. Cuma kadang kita ora sadar. Doa kita diijabah oleh Allah, kita aja kadang nggak sadar. Ya. Kita mungkin 10 tahun yang lalu, ya Allah, berikanlah mobil ya Allah, berikanlah rezeki yang berupa mobil. Ternyata kita sudah lupa dengan doa yang kita panjatkan kepada Allah. Kemudian 10 tahun kemudian itu diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Digampangin oleh Allah. Rezeki itu gampang itu. Buka toko rame. Padahal dengan cara marketing yang biasa saja. Tapi kalau Allah sudah ridho, Allah sudah mesokno, sudah gerojokno, sudah memberikan rezeki sing gampang kepada seseorang, itu nggak pakai marketing yang macam-macam. Saya itu kadang ngobrol sama istri saya, ngomong gini, masalah tauhid. Nih, coba kita berada di satu tempat, rumah makan. Itu rumah makan, mohon maaf, kotor, tempatnya sempit, panas, tapi rupanya enak biasa aja. Ya enak biasa. Kemudian kita berada di satu tempat, rumah makannya itu enak, tempatnya bersih, luas, AC. Bahkan ada AC-nya, ada kipasnya. Yang kipas itu khusus untuk umum ya, buat untuk yang merokok gitu ya, kan biasa begitu. Ada yang buat AC. Ya. Enggak rame. Tapi tempat yang pertama itu rame. Saya langsung ngomong sama istri, iki Gusti Allah. Kalau sudah memberikan rezeki dari Allah untuk dia, kalau sudah dibuka rezekinya, gak usah trik marketing yang macam-macam. Allah wis ridho. Tuh, ya. Omsetnya 5 juta per hari. Yang ini omsetnya mungkin kurang lebih 1 juta. Padahal tempatnya jauh. Tuh. Kalau Allah sudah membuka, makanya jangan khawatir soal rezeki. Kenapa saya katakan jangan khawatir? Nek cara Jawa ini ulet ya. Ning jero apa namanya itu kayak semacam pohon. Itu kan nggak kebuka dan jalannya itu pelan, tapi gendut-gendut. Ya kan? Apalagi yang ular bisa dimakan itu. Ular gendut nih. Dia nggak pernah keluar kan? Nggak pernah pesen gojek. Nggak pernah. Tapi Allah memberikan rezeki kepada dia, nggak kurang-kurang, nggak ada yang namanya ular gendut itu kurus, nggak ada. Apalagi kita busuk lapar, nggak ada ceritanya. Cicak nggak bisa terbang dia, tapi Allah membuat cicak sertakan dengan rezekinya. Kalau bahasanya kintus itu, tahu kintus Pak? Kintus sesuai Tegal ini. Cicak itu orang semabur, tapi Gusti Allah itu sayang kalau cicak. Gawe ilate cicak kayak wadon. Jadi wong lanang mesti wong wadon aja, yo merah. Ya. Paham betul banget. Membuat lidahnya cicak itu bisa menarik serangga, lalat, kemudian apa lagi? Lemut ya, nyamuk, marah. Akhirnya apa? Dimakan sama dia. Gak ada ceritanya cicak itu kelaparan. Gak ada. Ya dong. Ya Allah ya Allah. Makanya apalagi kita diberikan akal, diberikan nafsu, diberikan kaki, diberikan tangan, diberikan pikiran dan lain sebagainya. Kita khawatir. Tapi ya tetap ujian dia akhirnya. Makanya dekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nomor 2. Kenapa Kanjeng Nabi itu mendapatkan derajat yang paling tinggi di sisi Allah? Karena Kanjeng Nabi itu ternyata manusia yang paling sabar. Yang paling sabar. Buktinya apa? Kanjeng Nabi itu Pak, sebelum lahir ke dunia ayahnya wis meninggal. Yatim. Tapi kan banyak dialami Ustaz. Iya. Tapi apakah kita merasakan apa yang mereka rasakan? Mereka tidak merasakan kasih sayang ayahnya. Begitu juga Kanjeng ya. Kemudian lahir ke dunia, ditimang-timang oleh Siti Aminah ibunya.
Ternyata ibunya mohon maaf tidak keluar air susunya. Disayang. Tidak lama, baru beberapa tahun ibunya meninggal. Yatim. Diasuh kakeknya Abdul Muthalib juga meninggal, masih kecil. Kemudian diasuh pamannya Abu Thalib, diajak berdagang dan lain sebagainya. Kemudian beliau diangkat oleh Allah menjadi nabi umur 25. Ya. Terus diperintahkan oleh Allah untuk berdakwah diam-diam. Awalnya nggak ada masalah, tapi ketika beliau berdakwah secara terang-terangan, ini mulai timbul banyak masalah, bukan kok sedikit. Bahkan dapat tentangan dari keluarga dewe. Siapa? Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Sufyan. Ya Allah, ya Rabbi. Makanya kalau kita nisbatkan kepada diri kita, kalau kita kepengen maju ke depan, pasti ada saja yang gak seneng. Kadang-kadang juga keluarga sing ora seneng. Ya, jangan heran, udah biasa aja. Memang Allah itu pengen menjadikan kita itu sebagai kekasih. Saya pernah menemukan satu hadis, "Man yuridillahu bihi khairan yusib minhu." Barang siapa yang ditakdirkan oleh Allah, dikersakno Gusti Allah menjadi baik, maka Allah akan memberikan ujian itu cobaan. Ya. Kalau arti secara keterangan ini, kalau Allah kepengen menjadikan kekasih, maka Allah akan memberikan ujian. Logikanya kita, kalau kita sayang sama anak kita, sayang sama istri, sayang sama suami, itu kan ditimang-timang, dimanja, kemudian diberikan makanan yang enak. Tapi Allah mudah. Allah itu justru memberikan ujian sing berat, sing abot. Kepada siapa? Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sejauh mana Muhammad itu menerima daripada takdir itu? Sesabar apa Muhammad itu? Ya Allah, Kanjeng Nabi itu sabar ya. Makanya ketika kita diberikan ujian oleh Allah, sabar. Ngomong gampang ya. Gampang ya. Curhatin sama teman gitu ya. Di PHK lah, dagangan gak laku lah. Kemudian busuk lah apa. Sabar ya, sabar. Gampang ngomong itu. Makanya kita bisa melakukan sabar, Pak. Kita bisa bertindak sabar kalau kita bisa yang pertama memahami bahwasanya segala ujian apapun yang diberikan itu adalah murni saking Gusti Allah. Tuh, Pak. Kita dijadikan kaya Allah, kita dijadikan seperti ini Allah. Ini adalah takdir Allah Subhanahu wa taala. Kita lagi diuji soal ekonomi, wis talah Gusti Allah. Tapi kan orang lain enggak, itu Gusti Allah aslinya. Cuma melalui tangan orang lain. Kanjeng Nabi kurang apa? Dakwah kan kebaikan. Ternyata mendapatkan tantangan ya, yang menghalangi siapa? Keluarganya dewe, Pak Lie, Pak Dini. Ya. Masya Allah. Beliau itu langsung mengatakan la haula wala quwata illa billah. Dia itu enggak apa-apa. Dia itu enggak punya kekuatan. Ini yang bertindak adalah Allah Subhanahu wa taala supaya menguji kesabaran saya. Oh, selesai Pak kalau kita mengatakan seperti itu. Ya. Kemudian yang kedua, kenapa kita diuji? Allah itu kepengen kita itu sabar, Pak. Sabar. Bahkan doa kita terkadang kita tidak diijabah langsung, nunggu berapa tahun baru diijabah. Bahkan tidak diijabah sekalipun kelihatannya, tapi ternyata itu menjadi satu simpanan kita, tabungan kita di akhirat. Ketika kita doa tidak diijabah kelihatannya oleh Allah Subhanahu wa taala, itu adalah bukti cintanya Gusti Allah. Kenapa?
Kalau misalkan kita dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala, apakah Allah tidak cinta? Cinta di Gusti Allah itu saking akeh. Cuma pikiran kita, iman kita yang terlalu cetek. Ada satu kisah. Di Arab itu ada orang tua, bapak-bapak tua, kakek-kakek, umur 73 tahun. Dia melakukan ritual ibadah di Mekah. Kemudian tiba-tiba pingsan. Pas pingsan dibawa ke rumah sakit, bangun. Pingsan 3 jam. Ya, bangun dia dalam keadaan pakai oksigen. Kemudian dicopot, oksigennya dicopot. Datang dokter, itu bapak-bapak nanya, Pak dokter, orang sini, Pak dokter, saya kenapa? Bapak kelelahan, kecapean. Oh, terus saya seperti ini sudah berapa lama? 3 jam, Pak. Dibantu dengan alat oksigen ini 3 jam. Singkat cerita, sudah selesai perawatan. Kemudian mau pulang, mau bayar. Bayarnya berapa? 600 real. Kalau 1 realnya 4.000 kali 600 berapa? 2 jutaan ya. 6 kali 4 24. 2.400.000. Ya. Apa yang dilakukan oleh bapak-bapak itu? Nangis, Pak. Nangis kejer. Maksudnya piye? Dokternya bingung. Bapak kenapa nangis? Menangis. Apa nggak bisa ngomong? Nangis terus. Nangis. Ya sudah, Pak. Kalau misalkan bapak nggak bisa bayar, ya sudah, nggak apa-apa. Wis nanti saya yang nanggung. Kata bapak-bapak itu langsung ngomong begini, Pak dokter, bukannya saya nggak bisa bayar, tak bayar 600 real. Terus kenapa bapak nangis? Allah memberikan aku nafas selama 73 tahun gratis, Pak dokter. Ya, aku koma pingsan 3 jam 600 real. Berarti kalau 73 tahun piro? Semua tahu. Aku mau gitu. Wah, banyak sekali. Makanya aku menangis, ternyata selama ini saya kurang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah memberikan ujian sedikit, ngeluhnya terus-terusan. Ketika Allah memberikan musibah sedikit, aku terus bersedih, galau. Ternyata ada yang lebih besar, ada yang lebih banyak yang diberikan oleh Allah kepada saya, yang saya itu nggak bersyukur kepadanya. Masya Allah. Kalau kita gerayangi diri kita, Pak, dari atas sampai bawah, kita diberikan mata loh, sehat seperti ini, Masya Allah. Dulu ketika saya belum seperti ini, Pak, wah, melihat begini, enak aja, ya, melihat TV dari sini ke Solo kelihatan. Sekarang hujan kabeh. Orang senyum saya kira merebut. Saya itu pernah, Pak, sampai diomongin orang, itu Ustaz kenapa sih kok merebut sama kita? Saya bukan merebut, gak kelihatan ekspresinya apa. Kemudian sampean itu siapa? Padahal cuma 3 meter loh. Masya Allah. Makanya bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita diberikan sakit mata sedikit merah, agak jenuh-jenuh, Pak. Kita ruku atau sujud, baru kayak mau copot tuh. Celok. Ya. Ya Allah, ya Allah. Nikmat apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya ayo kita jangan banyakin mengeluh. Sing akeh sabare, ya. Sing akeh syukure, sing kuat sabar. Insyaallah Gusti Allah bakal sayang sama kita fit dunya hatta akhirah, di dunia sampai di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Mari kita tutup dengan doa. Mudah-mudahan apa yang kita baca, apa yang kita simak mendapatkan rahmat dan barokah serta ilmu yang bermanfaat, sehingga kita bisa mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga kita bisa istiqomah dalam ibadah, semakin baik dalam bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin.
wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.